Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RJ Rahmat Jaya. Pada sesi remote lamp part 3 ini, kita akan membahas bagaimana mengunci sinyal remote menjadi on dan off secara permanen. Langsung saja kita ke pembahasannya, oke. Ya, pertama ya kita akan menggambar, merangkai ya, menyusun komponen-komponen sesuai dengan skema yang tadi ya. Ini kita akan tempelkan sensor remote-nya ya. Kita akan tempelkan. Jadi pastikan dulu nanti sinyal dari sensor remote itu keterima ya. Sinyal dari remote keterima oleh sensor remote. Nah, udah ya. Tempel. Nah, sudah ya. Ini penjelasannya. Ini kaki positif ya. Ini kaki negatif. Ini kaki out. Positif, negatif, out. Kemudian kita tempelkan ya. Ini kaki. Nah, ini ya. Ini LDR plus LED ya, sudah dirangkai jadi satu. Kita tempelkan ke sana jadi kaki LED yang positif, ini yang agak panjang ya, positif. Kita tempelkan nanti di kaki sensor remote yang positif ya. Yang negatifnya ini negatif LED ya, negatif LED ini kita tempelan ke out. Jadi kita agak perlebar kakinya, nah supaya pas ditempelkan. Tempel ya. Terus satunya tempel lagi. Nah, udah ya. Ini sudah saya tempelkan. Kemudian kaki dari LDR-nya ya, saya tempelkan juga ke PCB. Ya, bagus. Ya, udah. Tempel ya, nempel udah nempel. Nah, sudah semua ya, sudah nempel semua. Kita tarik ya, ini garis ini positif ya, saya perpanjang supaya nanti masuknya porsule gampang ya. Ini negatifnya ya. Negatifnya ini positifnya ini. Sebelum ke selanjutnya, sambungan ini atau skema yang ini harus dites dulu. Harus dites supaya memastikan bahwa ini jalan. Ya. Untuk mengetesnya ya, kita sambungkan ini negatif ya, pakai kabel apa saja ke kaki salah satu ya. Salah satu dari kaki LDR. Kaki mana aja, cuma ambil kaki yang terdekat ya. Sudah. Kemudian
kita pasangkan LED ya, biasa yang kaki pendek itu negatif atau lempengan yang besar itu negatif. Yang negatif kita masukkan ke salah satu kaki LDR karena inputnya tadi negatif ya. Input dari kaki satu LDR-nya negatif, LED-nya kaki negatif, dan LED kaki positif kita sambungkan ke positifnya sumber tegangan ya, atau positifnya sensor remote sama input positif. Sudah ya, tinggal kita ini baterainya biasa ya, saya capit ya, ini positif ke positif ya, dan negatif ke negatif. Nah, kita tes pakai remote ya. Nah, itu kan ya. Jadi jalan. Tuh. Udah pasti berarti ini jalan. Kalau sudah dipastikan jalan, kita cabutin lagi. Ya, itu ya. Sudah dibersihkan seperti semula, tinggal kita memasang komponen-komponen tambahannya saja. Nah, ini hasil skema yang tadi ya. Skema tambahan itu ada 2 transistor, 4 resistor, 5 resistor lah, 10 kilo 4 dan 1 mega ohm 1. Sudah saya rangkai. Selanjutnya mau pengetesan ya. Ya, saat-saat mendebarkan. Saya tes ya dengan lampu LED 1 dulu ya. 1 lampu LED supaya memastikan bekerja ya. Ini jalur negatif ini ya, jalur negatifnya ya, jalur negatif. Ini jalur positifnya sini. Ini out yang di sini, out ya. Outnya di sini. Oke ya. Sekarang kita tempelkan ya. Ini lampu LED ya. Saya beri di positifnya itu resistor 330 ohm. Maksudnya supaya lampu LED jangan mati ya. Ini negatifnya ya, ini negatifnya. Ini negatif ya. Ini kaki positif, ini negatif. Negatif saya tempelkan di negatif. Tempel ya. Sudah. Sekarang tinggal saya tempel positifnya. Positifnya saya tempel di output ya. Nah, jadi modul ini skema tadi ya, wah copot lagi. Skema tadi itu menghasilkan output positif. Outputnya positif. Saya bisa dibikin negatif juga, cuma kebanyakan nanti kelanjutannya itu kita ini banyak yang punya transistor jenisnya itu jenis NPN atau MOSFET N-channel. Jadi kalau MOSFET N-channel atau transistor NPN inputnya kan harus positif. Makanya saya desain ya supaya outputnya positif agar nanti kelanjutannya mudah. Ya. Ini saya tempel. Sudah. Cek lagi. Kali ada yang kendor nanti ditekuk nanti copot. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan hanya sementara, hanya untuk membuktikan bahwa skema bekerja dengan baik.
Nah, udah. Tinggal kita masukkan tegangan. Ini tegangannya ya, biasa tadi baterai 3,7 volt, baterai HP ya. Positif kita masukkan ke positif sini. Nah, negatif kita masukkan ke negatif. Ini kan negatif. Nah, jadi start awal itu nyala. Begitu tegangan dimasukkan, dia akan nyala. Kemudian ini remote akan saya padamkan dengan remote. Nah, matikan ya. Saya nyalakan lagi dengan remote. Nah, nyala. Ya, saya matikan lagi. Nah, mati ya. Saya nyalakan lagi. Nah, nyala. Sekarang pertanyaannya, coba pakai remote yang lain bisa enggak? Ya kan? Ya, saya akan coba. Nah, ini remote yang lain ya. Akan saya coba. Nah, itu kan jalan ya. Ini remote yang lain. Ya. Saya nyalakan lagi, jalan ya. Saya matikan lagi, mati. Saya nyalakan lagi, jalan. Satu lagi supaya tidak ragu, saya pakai remote yang lain. Nah, ini ya, ini remote yang lain lagi ya. Sekarang kita coba pakai tombol apa saja ini, mau tombol ini, mau tombol oke, menu ya. Nah, mati kan? Saya nyalakan lagi, nyala ya. Saya matikan lagi, mati. Saya nyalakan lagi, nyala. Nah, itu ya. Nah, sekarang akan saya coba dengan menggunakan beban yang lebih gede. Jadi kekuatannya untuk dua transistor ini ya, dua transistor kecil seberapa? Mari kita cek. Nah, ini ya. Ini sudah saya rangkai 5 LED ya. Paralel, masing-masing LED positifnya diberi resistor 100 ohm. Ini 5 LED. Sekarang kita akan pasang ya. Apakah masih kuat? Sudah saya pasang ya 5 LED ya. Saya paralel, ini 5 LED paralel, masing kaki positifnya diberi 100 ohm ya. 5 biji. Sedangkan kaki negatif LED dijadikan satu, masukkan ke negatif rangkaian ya. Yang pertemuan kaki-kaki 100 ohm, R100 ohm juga dijadikan satu, dimasukkan ke output. Tinggal kita cek saja ya, masukkan baterainya. Ya, ini masukkan tegangan baterainya. Nah ya, masukkan ke negatif, yang negatif, positif di positif. Nah, di posisi awal dia nyala ya. Tinggal kita apakah remote ini bisa mematikan dan menghidupkan, kita coba. Ya. Nah, matikan. Nah, hidup, mati, hidup, ya, mati, hidup. Coba sekarang kita cek dengan beban yang lebih tinggi lagi. Nah, ini ya, ini LED 5 volt panjang ya. Ini 9 watt ini ya. 9 watt. Ya. Coba akan kita tempelkan ya. Apakah masih kuat ya skema ini. Kita tempelkan, ini ada yang hitam negatif ya. Ini yang merah positif. Merah positif, output bukan positif ya, merah positif. Tempelkannya ya.
di output, tapi positif LED itu ya. Positif LED-nya. Sekarang kita coba ya. Ini LED-nya ya. Saya taruh di atas supaya jelas. Nah, ya. Nah, supaya jelas. Ini kabelnya. Nah, kemudian saya capit ini biasa 3,7 voltnya ya. Yang negatif ke negatif, ya. Yang positif ke positif. Nah, nyala. Cuman nyalanya kan kurang terang ya, karena bebannya terlalu gede. Tapi apakah bisa kita matikan dengan remote? Coba. Nah, bisa kan? Nyalakan lagi. Nah, matikan lagi. Nah, nyalakan lagi. Bisa kan? Untuk mengatasi hal ini ya, untuk mengatasi supaya lampu watt yang watt gede ini ya, yang 9 watt ini bisa nyala normal, kita butuh satu komponen lagi, yaitu MOSFET. MOSFET ya, berhubung outputnya positif dari skema ini, berarti kita butuh MOSFET N channel. Bisa IRFZ44, bisa IRF 320, IRF 3205 ya. Jadi pilih saja yang cocok dengan skema ini ya. Tinggal dicoba-coba. Yuk kita mau coba. Ya. Ya, sudah saya pasang. Ini penjelasannya. Ini MOSFET tambahannya ya. Yang N channel ya. Yang N channel MOSFET-nya. Nah, karena N channel jadi inputnya positif, keluarnya itu negatif. Artinya source sumbernya itu negatif. Nih, kaki source-nya kita hubungkan dengan negatif. Source-nya ya. Sedangkan gate-nya kita hubungkan dengan output ya. Terus drain itu outputnya kita hubungkan dengan negatif LED ya 9 watt ya. Sedangkan positif LED langsung ke positif tegangan. Kita cek. Ini tegangannya ya. Nah, ini tegangan baterai. Ya. Kita cek. Negatif kita masukkan ke negatif. Ya. Dan positif kita masukkan ke tegangan positif. Aduh, silau. Nah, itu. Itu kan jadi keadaan awal on dan silau, menyilaukan. Sekarang kita matikan ya. Matikan. Ya. Nah, mati itu ya. Kita nyalakan lagi. Nyala ya. Kita matikan lagi. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Nyala. Kita matikan lagi. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Kita matikan lagi. Oke ya. Sampai di sini saja ya perjumpaan dengan saya untuk remote lamp 3. Nanti kita sambung dengan remote lamp 4 ya. Apa saja nanti yang dibahas, tunggu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.